Orang yang ketika berdoa kepada Allah maka minta dua hal ini. Yang pertama, dua ini jangan lupa, minta tenang bukan senang, minta cukup bukan kaya. Ya Bu, kenapa? Karena banyak orang yang kaya belum tentu cukup. Tapi kalau sudah cukup, kecukupan itu nanti menumbuhkan rasa kaya. Kaya apa Ustaz? Kaya hati, kaya iman, kaya amal, kaya jiwa. Ustaz, bagaimana kaya hati Ustaz? Ibu tahu nggak, orang-orang yang memiliki kekayaan hati itu cenderung lebih suka mensyukuri hidup yang telah Allah berikan kepada dia daripada melihat hidup orang lain. Orang yang cukup, maka dia tidak sibuk melihat nikmat yang ada pada orang lain. Karakter ciri orang yang bahagia adalah orang yang tidak sibuk dengan orang lain. Sekali lagi saya ulang ya Bunda, karakter orang yang bahagia dalam hidupnya, ciri orang yang bahagia dalam hidupnya, tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Karena setiap kita Bu, dihisapnya masing-masing. Gak usah terlalu kepo Bu, ngurusi jilbab orang, ngurusi tas orang, ngurusi apa lagi, cicilan orang. Gak usah. Tengok aja ke diri kita sendiri, bagaimana tas kita kayak mana, jilbab kita gimana, hati kita gimana. Orang yang memiliki kekayaan hati adalah orang yang senantiasa mengakui kerendahan dan kelemahan dirinya. Jadi saya buka sedikit Bu, ada ungkapan seorang ulama terkenal Bu, pengarang kitab Al-Hikam, namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa namanya Bu? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam hikamnya, nama kitabnya Hikam, artinya hikmah. Orang yang ketika Allah berikan hikmah, maka kata-katanya pasti akan menyejukkan jiwa dan dada. Makanya kalimat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dalam banget Bu. Yang pertama kata beliau, ya, sebaik-baiknya waktumu adalah ketika engkau mengakui kelemahan dirimu. Dalam gak itu? Sebaik-baik waktumu adalah engkau mengakui kelemahan dirimu. Kita akui kelemahan kita. Itulah sebaik-baiknya waktu. Dan lalu kemudian engkau mengakui kekurangan dirimu. Itu sebaik-baiknya waktu. Jadi poinnya adalah Bu, kalau kita ingin minta ke Allah, maka mintalah apa yang paling kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau keinginan itu bersumber dari nafsu, tapi kalau kebutuhan bersumber dari takwa. Takdir. Kebutuhan itu bersumber dari takwa Bu. Kenapa? Ibu kalau haus butuhnya minum, udah cukup minum air putih, sudah menghilangkan haus. Kan butuhnya cuma air minum. Ya, kalau ada jus, alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Tapi hakikatnya, pada dasarnya, kalau kita haus, kita hanya butuh minum. Mineral sudah bisa menghilangkan haus. Artinya setiap yang membutuhkan itu bersumber dari takwa, dari iman. Tapi setiap yang namanya keinginan itu bersumber dari nafsu dunia. Gak ada habisnya Bu kalau mau ngikuti keinginan kita. Ingin ini, ingin jilbab, ingin jalan-jalan, ingin ke Ramayana, ingin ke Prastagi, ingin ke Danau Toba, ingin punya anak ini, pengen mantu ini, pengen Alphard, pengen makan ini, pengen rebus ini, pengen masak ini, pengen ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Banyak banget ingin kita. Dan itu bersumber dari nafsu. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang
mampu menahan nafsunya, menjaga nafsunya, mengontrol nafsunya. Ustaz, apakah nafsu ini enggak harus kita keluarkan, harus kita buang? Enggak juga. Kalau ibu enggak punya nafsu, Masya Allah, ibu malaikat. Iya kan? Kalau ibu tak punya nafsu, malaikat, Bu. Sujud saya sama ibu. Iya. Karena hanya malaikat tak punya nafsu. Dia selalu taat sama Allah, tak pernah ingkar sama Allah. Awak kadang ingkar, kadang taat, kadang taat, kadang ingkar, kadang ingkar, kadang taat, kadang taat, kadang ingkar. Itulah kita. Betul? Betul? Nah, ngakunya. Makanya nafsu tak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol, bisa diatur, bisa distabilkan. Bagaimana cara menstabilkan nafsu ini? Banyak-banyak dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Zikrul maut, ingat dengan kematian. Untuk apalah banyak-banyak beli jilbab ini? Nanti aku dihisab. Mohon maaf Bunda, jilbab ibu satu lemari itu kalau tidak dipakai untuk taat kepada Allah, salah satu jilbab yang tidak ibu pakai nanti untuk pengajian, untuk sholat, dia ngomong di hadapan Allah, ya Allah, lapor, aku si abu-abu tak pernah dibawa pengajian, aku si hitam tak pernah dibawa pengajian, sholat tasbih, sholat duha. Terus apa kata Allah? Siapa yang punya? Yang punya adalah Ibu Epi. Campakkan masuk neraka dia, atau dosa-dosanya timpakan kepada dia. Kancing, berat hisapnya, Bu. Berat. Makanya apa yang melekat di tubuh kita ini, Bu, nanti dihisap Allah. Semoga Allah meringankan hisap kita. Iya, panjang hisap kita, Bu. Panjang, Bu. Di dunia aja kita dihisap Allah, di kubur dihisap Allah, di padang mahsyar dihisap Allah. Maka coba sadarkan diri kita, Bu. Berapa banyak kita sudah mengumpulkan dunia, berapa banyak pula kita sudah mengumpulkan akhirat. Banyak mana dunia sama akhirat? Dari setiap pakaian yang kita punya, sudah banyak mana kita gunakan untuk pengajian, taklim, sholat, ibadah kepada Allah, atau sebaliknya? Hati-hati, Bu. Setiap inci dari tubuh kita ini akan dihisap oleh Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Setiap mata, tangan, kaki, pakaian, gerak tubuh kita, ayunan tangan kita, hati kita, semua dihisap Allah. Kalau hati kita ini, Bu, hati kita ini ibarat air yang putih. Dulu hati kita bening, Bu. Dulu hati kita bersih seperti air mineral ini. Dulu hati kita seperti ini, Bu. Waktu anak-anak itu seperti anak ibu itu, hati kita seperti ini. Kita tumbuh dewasa, mulailah masuk penyakit hati, mulailah masuk sampah. Apa sampah hati? Iri, dengki, ujub, bangga dengan diri sendiri. Itu musola al-ikhlas, kalau bukan sedekah aku itu 100 juta gak mungkin tebang. Berikut inilah kita sampaikan infak sedekah dari warga Garuda untuk pembangunan musola al-ikhlas. Bapak ini 100 juta, ibu ini 50 juta, ibu ini 30 juta. Namaku kok gak disebut? Hei, ketua panitia, ketua pembangunan, namaku kok gak disebut? Ujub bin nafsi. Campakkan masuk ke dalam neraka, kata Allah. Karena ada orang ahli ibadah, Bu. Nauzubillah, semua nauzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat ini. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat ini, ujub bin nafsi, bangga dengan amal sendiri.